Pemirsa, militer Amerika Serikat membombardir Pulau Hak, simpul ekspor minyak utama Iran di Teluk Persia. Serangan ini langsung memicu ancaman balasan dari Iran yang meningkatkan kekhawatiran dunia terhadap stabilitas pasokan energi global. Ledakan mengguncang Pulau Kark 13 Maret lalu. Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara yang menargetkan sejumlah instalasi militer milik Iran di pulau strategis tersebut. Targetnya mencakup sistem pertahanan udara, gudang senjata, hingga fasilitas militer yang disebut terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Meski begitu, laporan menyebut fasilitas terminal minyak utama tidak menjadi sasaran langsung. Langkah yang diyakini untuk menghindari lonjakan harga minyak dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim operasi tersebut menghantam puluhan target militer Iran. Serangan ini menjadi sangat sensitif karena Pulau Kark merupakan simpul vital ekonomi Iran. Sekitar 90% ekspor minyak Iran mengalir melalui terminal di pulau ini sebelum dikirim ke pasar global. Iran mengecam keras serangan tersebut dan memperingatkan akan melakukan serangan balasan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan. Serangan drone dilaporkan mengganggu aktivitas pelabuhan energi di Fujairah, salah satu pusat distribusi minyak penting di Uni Emirat Arab. Komando militer gabungan Iran mengancam akan menyerang kota-kota di UEA dan mengatakan AS menggunakan pelabuhan, dermaga, dan tempat persembunyian di sana untuk melancarkan serangan ke Pulau Kark. ارتش متجاوز آمریکا به دلیل ویرانی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه در پناه بنادر، اسکله‌ها و در مخفیگاه‌های شهرهای کشور امارات جزیره ایرانی بوموسا را هدف موشک‌های خود قرار داده است. به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد. از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی می‌خواهیم نسبت به تخلیه بنادر، اسکله‌ها و مخفیگاه آمریکایی‌ها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها نرسد. ان الله عزیز ذو انتقام. Di tengah eskalasi ini, Iran juga mengeluarkan peringatan keras terkait Selat Hormuz. Iran menyatakan kapal milik Amerika Serikat dan Israel dilarang melintas di jalur strategis tersebut. Kawasan Teluk Persia adalah salah satu jalur energi paling vital di dunia. Pulau Kark yang terletak di lepas pantai Iran merupakan terminal ekspor minyak utama negara tersebut. Tak jauh dari lokasi tersebut terdapat Selat Hormuz yang setiap hari dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Setiap eskalasi militer di kawasan ini berpotensi memengaruhi pasokan energi global. Ketika militer Amerika Serikat menyerang instalasi militer di Pulau Kark, pesan strategisnya jelas, konflik kini menyentuh jantung energi Iran. Perang tak lagi sekadar pertarungan militer, tetapi perebutan kendali atas jalur energi paling vital di dunia. Amerika mulai ketar-ketir menghadapi otoritas Iran atas Selat Hormuz. Pentagon mengerahkan USS Tripoli dan 2.500 marinir ke Timur Tengah. Amerika Serikat mengerahkan satuan Marine Expeditionary Unit yang biasa dipergunakan untuk operasi besar seperti evakuasi massal, operasi amfibi dari kapal ke darat, hingga serangan dan penggerbekan. Dilaporkan bahwa 2.500 marinir di atas 3 kapal perang sedang menuju kawasan termasuk kapal induk amfibi USS Tripoli yang berbasis di Jepang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat akan segera mulai mengawal kapal tanker melalui Selat Hormuz dan meminta dukungan dari sejumlah negara sekutu. Serangan udara Amerika ke Pulau Hak membuka babak baru eskalasi konflik dengan Iran. Lalu bagaimana membaca strategi di balik serangan ini? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami pemirsa. Ada pakar strategi PPAU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore.
Ya, Pak Agung, ini banyak pihak yang menilai Iran menggunakan strategi perang asimetris ya Pak ya, yang efektif melawan militer superpower. Nah, dari perspektif Anda, apa yang membuat strategi ini berhasil memperlambat operasi Amerika dan Israel? Oke, terima kasih. Jadi strategi asimetris yang diterapkan oleh Iran kepada Amerika adalah pertama adalah Amerika dan Israel menyerang sasaran kebanyakan di atas permukaan, dan itu sukses besar karena memang tidak dipertahankan dengan baik ataupun kurang baik memang pertahanannya. Dihabisi setiap sasaran, setiap target, setiap rumah, gedung, apapun fasilitas yang mau dihancurkan itu hancur. 90% lah dengan segala macam kekurangannya, salah sasaran dan semacam itu saya kira sukses sekali. Namun masalahnya Iran memilih untuk bertempur di bawah tanah karena peralatan yang digunakan untuk menyerang itu semua disimpan di bawah tanah, di dalam gua-gua, terowongan-terowongan yang jauh di dalam tanah, dan pada saat tertentu dikeluarkan untuk menyerang balik ke pangkalan-pangkalan Amerika dan di Teluk dan juga ke Israel untuk sasaran objek vital strategis Israel. Jadi itulah salah satu asimetri, yaitu medan perangnya. Kemudian yang kedua adalah asimetri biayanya. Kalau Amerika dan Israel menggunakan peralatan alutsista, udara, dan rudal jelajah, bom pintar, kemudian segala macam peralatan yang sangat mahal, ya kita maklum lah memang itu mahal karena memang military industrial kompleks. Memang ada kaitannya antara bisnis industri pertahanan dengan angkatan bersenjata Amerika ya, dengan kebijakan luar negerinya. Nah itu sementara Iran sendiri menggunakan peralatan yang jauh lebih efektif, efisien, namun tingkat teknologinya mungkin sedang banget, tetapi juga tingkat keampuhannya tinggi, seperti rudal jelajah, rudal balistik, bahkan rudal hypersonic yang Amerika sendiri baru dalam tahap uji coba. Dan juga menggunakan drone yang paling hebat di dunia, yaitu Shahed 136, yang telah ditiru oleh Rusia dengan nama Geranium dan ditiru Amerika dengan nama Lucas. Drone ini sangat efisien, sangat murah, namun sangat efektif untuk banyak fungsi serangan. Dan yang terakhir adalah mereka bertempurnya kalau Amerika dan Israel menggunakan cyber command serta media internasional sebagai sarana untuk mengepung secara informasi, perang informasi dan perang cyber. Nah, Iran lebih mengandalkan kepada membagi-bagi kepada banyak volunteer atau sukarelawan yang jumlahnya ratusan ribu untuk menyerang di dalam media sosial dan media lain. Jadi memang dari tiga sini saja sudah terdapat perbedaan asimetris daripada kekuatan dengan cara berpikir dan cara pandang. Jadi semacam gerilya, tapi gerilya modern yang tidak bersembunyi di hutan, tetapi bersembunyi dalam harga yang murah, kemudian serangannya tidak terkoordinasi, tetapi terdesentralisasi daripada power. Dan yang pertama adalah dia bertempur di medan yang lain, yang satu menghajar yang di permukaan, yang satu menembak atau membalas dari bawah permukaan. Itu adalah asimetrinya. Pak Agung, pasukan darat disebutkan atau juga marinir ya tadi mau ikut invade Iran begitu. Namun banyak yang bilang bahwa ini akan berbeda sekali seperti saat Amerika menyerang Irak begitu. Karena ukuran negara, populasi besar dan geografi pegunungan di Iran ini berbeda. Anda melihatnya seperti apa, Pak Agung? Betul. Kalau yang dilihat adalah 2.500 marinirnya, ya memang tidak akan invasi. Itu ada semacam kekuatan quick reaction forces. Jadi bukan pendudukan. Kalau untuk pendudukan untuk negara sebesar Iran yang bergunung dan ekstrim pegunungannya itu minimal 500.000 pasukan. Ini dan ribuan tank, logistik darat yang masif, dan itu pun tidak bebas dari serangan Iran. Jadi tugasnya adalah bukan invasi. Namun ini lebih tertarik kepada survival daripada air power. Karena infrastruktur darat pendukung daripada angkatan laut dan angkatan udara Amerika itu sudah berantakan, sudah tidak bisa melayani. Nah, datangkanlah pesawat kapal induk USS Tripoli ini dari Okinawa. Karena apa? Karena pangkalan Prince Sultan Airbase di Saudi dan Al Udeid Qatar sudah tidak aman dan tidak fungsional untuk mendukung penerbangan baik pesawat tempur atau pesawat tanker dan transport. Seperti contohnya dalam 24 jam terakhir itu ada 5 pesawat KC-135 yang rusak gara-gara saturasi rudal Iran, jadi nggak bisa digunakan. Artinya sudah ini nggak usah digunakan. Makanya nanti ada sebuah platform kapal induk yang bisa membawa F-35AB yang bisa short take off landing, dan itu bisa digunakan untuk banyak fungsi, yaitu bisa untuk close air support, membantu bila ada proksinya Iran yang menyerang suatu instalasi Amerika, atau combat air patrol untuk mengawasi ruang udara
bila ada drone saturasi. Dan juga itu dilengkapi dengan pesawat Osprey ya, serta helikopter berat yang bisa digunakan untuk search and rescue, medical evacuation, serta combat rescue. Jadi yang saat ini hampir tidak ada satupun yang melayani. Karena sebetulnya kapal induk Abraham Lincoln itu sekarang sudah mundur, katanya karena ada masalah apa, kita belum jelas, tapi mungkin karena yang jelas adalah logistik. Karena bahan bakar pesawat, kemudian logistik makan, dan pendukung senjata, semuanya harus didapat dan tidak bisa merapat di Teluk, ya harus merapat ke pangkalannya mungkin di Turki atau mungkin ke pangkalan lain yang bisa mendukung, mungkin di Timur Tengah, di Mesir atau di mana yang bisa mendukung. Jadi yang jelas tidak bisa di pangkalan yang biasanya mereka mendukung, yaitu di markasnya di Bahrain, karena sudah hancur semua itu. Markas daripada armada kelima Amerika. Pak Agung, maaf saya potong. Berarti ini kan juga akhirnya menambah biaya perang lagi ya Pak, untuk Trump sendiri ya begitu. Nah ketika perang ini sudah memasuki pekan ketiga begitu, dampaknya terhadap Trump sendiri seperti apa Pak, melihat kondisi sekarang? Mungkin biaya perang tidak jadi persoalan, yang jadi persoalan adalah harga minyak. Karena kalau biaya perang kan tanggung jawab dia, itu sudah ada akuntansinya ya. Tetapi yang biaya yang mahal adalah biaya politik, yaitu masyarakat Amerika dan masyarakat Eropa dan lainnya yang semua menjerit bahwa mereka mendapatkan harga yang sangat mahal untuk biayanya, serta kesulitan untuk mendapatkan, karena Selat Hormuz kan tidak hanya mensuplai 20% minyak dunia, tapi juga 30% LNG yang sekarang karena diputuskan Rusia, Eropa sangat butuh itu. Dan yang paling penting adalah 30% daripada pupuk fertilizer di daerah situ. Kalau itu sampai terhambat, bayangkan bagaimana petani di Amerika atau di negara lain hendak menanam, karena musim tanam akan tiba kan setelah musim dingin ini, nah itu akan jadi masalah besar. Jadi harga politik dan harga ekonominya lebih besar daripada harga biaya langsung direct cost yang harus ditanggulangi oleh Amerika. Oke. Pak Agung, belakangan kan juga Trump ini akhirnya mengajak negara lain ya Pak untuk menjaga Selat Hormuz. Tapi sepertinya ini negara-negara lain juga enggan terlibat langsung dari konflik ini. Apa yang sebenarnya terjadi Pak? Oh jelas, karena mereka sendiri tahu kan bahwa ikut terlibat dengan Trump itu adalah seperti berjudi. Tidak terlibat mungkin lebih baik daripada terlibat. Karena semacam keterlibatan sama seperti BOP yang diorganize oleh Trump, pimpinannya adalah Trump sebagai pribadi, bukan Presiden Amerika, itu kan menimbulkan suatu pertanyaan masalah mengenai secara hukumnya itu bagaimana. Kemudian sekarang membantu Trump, membantu dalam konteks apa? Karena banyak negara yang terikat perjanjian militer seperti NATO adalah untuk pertahanan NATO, bukan pertahanan Amerika yang sedang menyerang negara lain. Jadi banyak negara tidak tertarik karena tentu konsekuensinya, karena mereka punya konsekuensi dalam negerinya. Kalau dia kejeblos, masa mau ikut kejeblos dengan Trump? Dan mereka tahu bahwa Trump ataupun Epic Fury, operasi Epic Fury ini sudah stalemate nih. Sudah tidak mencapai tujuan utamanya, yaitu regime change, rakyat Iran berontak, melumpuhkan Garda Revolusi, mengenai nuklir juga tidak sukses, dan masih terus diserang setiap hari. Jadi tidak ada yang mau ikut pada pihak yang sedang declining, sedang menurun, sedang kehilangan instrumen kekuatan nasionalnya, menjadi berkurang. Untuk apa? Untungnya apa? Kan sudah kalkulasi, tidak ada untungnya bergabung sama Trump dalam hal ini. Oke, jadi kita melihat bagaimana Trump melakukan segala cara begitu Pak ya untuk menaklukkan Iran dengan cara yang paling baru adalah menghubungi negara-negara lain yang ternyata tidak terlalu direspon dan juga akan mengerahkan marinir begitu ke Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.